Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz kelas 12? Saya harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Ustaz, insyaallah kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita. Materi kita wirausaha, peralatan, teknologi, terapan ya anak-anak Ustaz ya. Tentunya anak-anak Ustaz hari ini qadarullah kita belajar tidak melalui Zoom ya anak-anak Ustaz, kita kembali lagi melalui rekaman. Tapi saya harapkan antum semua tetap semangat dalam pembelajaran ini ya. Baiklah anak-anak Ustaz, saya akan bacakan sedikit tentang materi ini. Produksi peralatan teknologi terapan ya. Jadi pertama itu adalah manfaat pasar ya. Pasar merupakan mekanisme usaha nah Ustaz, yang menata kepentingan pembeli terhadap kepentingan penjual. Di antaranya perilaku pembeli dan penjual komoditas yang diperjualbelikan. Aturan main yang disepakati atau regulasi. Jenis pasar menurut fisiknya dibedakan menjadi pasar konkret atau tempat untuk transaksi langsung, seperti pasar-pasar tradisional Ustaz ya, dan pasar abstrak atau transaksi yang dilakukan secara online. Filosofi dari usaha atau bisnis merupakan seluruh kegiatan memindahkan produk dari produsen ke konsumen dan menarik uang dari konsumen ke produsen, sehingga produsen harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk mengetahui produk apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen melalui komunikasi keduanya. Informasi yang perlu digali antara lain ya meliputi produk yang diinginkan, harga yang terdapat terjangkau, selera yang diinginkan, cara memperoleh produk yang mudah dan menyenangkan. Baiklah anak-anak Ustaz, ini yang perlu antum fahami ya dari pemahaman kita tentang sebuah bisnis ini ya, adalah menarik ya uang dari konsumen ya ke produsen. Jadi untuk itu kita membutuhkan sebuah informasi ya, informasi apa saja yang diinginkan ya, apa yang diinginkan dari konsumen, dan harga ya, harga juga perlu antum perhatikan ya. Jadi jika antum sudah mendapatkan apa yang diinginkan, tentunya harga harus juga menyesuaikan anak-anak Ustaz ya. Baiklah anak-anak Ustaz, ini sangat penting nih kita pahami jika kita ingin membuat sebuah usaha ya. Kemudian anak-anak Ustaz, ini dia ada sebuah gambar ya, antara penjual dan pembeli. Kita bisa perhatikan ya. Manfaat produk pada konsumen dan produsen ya. Ini manfaat utamanya ya barang-barang itu, kemudian manfaat dasar, manfaat tambahan yang diinginkan, manfaat tambahan yang diharapkan, atau manfaat tambahan yang membuat kejutan. Ini anak-anak Ustaz yang perlu kita perhatikan ya. Produk-produk yang akan kita nanti berikan kepada konsumen.
Manfaat suatu produk baik berupa produk barang maupun jasa atau kombinasi keduanya yang ditawarkan oleh produsen konsumen seperti pada gambar ini anak-anak saya. Jadi manfaat utama, kemudian manfaat dasar, manfaat tambahan yang diinginkan, manfaat tambahan yang diharapkan, ataupun manfaat tambahan yang membuat kejutan. Itu anak-anak saya. Jadi ayo anak-anak Ustaz, antum amati produk, baik produk barang maupun jasa, kombinasi keduanya yang ada di sekitar antum. Ya, identifikasi manfaat dari produk tersebut dan catat hasil pengamatan. Ini anak-anak Ustaz, pekan lalu juga Ustaz sudah memberikan tugas kepada antum ya, tapi sepertinya hari ini belum ada yang mengumpulkan. Ya, mengumpulkan. Jadi ini antum perlu mengamati suatu produk ya yang ada, kemudian antum bisa tuliskan identifikasi manfaatnya. Ya, kira-kira manfaatnya apa saja? Ada nggak yang tercantum dalam manfaat-manfaat yang sudah saya jelaskan ini tadi. Kemudian adalah sistem produksi usaha peralatan teknologi terapan. Ya, sistem produksi usaha. Ialah pertama, ide dan peluang usaha produk peralatan teknologi terapan. Produk peralatan teknologi terapan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam beraktivitas produksi. Contoh pemerahan susu sapi pada gambar ini anak-anak saya. Ini pemerahan susu sapi, kita lihat dulu. Sebagai salah satu gambar aktivitas produksi yang meliputi alat untuk membersihkan badan sapi, penyediaan pakan, pencampuran dan pendistribusian pakan ke kandang, dan aplikasi kendali otomatis yang mengambil susu, ya, yang meliputi pembersihan daerah susu sapi, pemasangan alat pengambilan susu, penampungan susu, hasil perahan sapi ke proses loading cairan susu, hasil perahan ke tangki penampungan dan loading cairan susu ke kendaraan tangki susu untuk dikirimkan ke pengolahan susu lebih lanjut. Semua aktivitas produksi membutuhkan peralatan teknologi terapan dari yang sederhana manual sampai yang otomatis. Ini kita lihat anak-anak saya. Sistem kendalinya, kemudian proses pemerahannya, ya, kemudian antrian, kita lihat ini yang pertama ini adalah area membersihkan badan sapinya ya, tempatnya. Kemudian area istirahatnya di sini ya. Kemudian antrian sapi untuk pemerahan yang siap diperah, kemudian pemerahan. Jadi pengembangan produk baru usaha peralatan teknologi terapan mengarah pada pengendalian otomatis berbasis microcontroller dan penggabungan dengan beberapa aplikasi menggunakan sensor, di antaranya sensor pengukur jarak, sensor kedekatan, sensor pendeteksi sapi, sensor suhu, sensor kelembapan, sensor gas, sensor visi dan kamera. Sensor sebagai komponen pengindra sebuah sistem kendali yang menggunakan komponen elektronika sudah marak digunakan di masyarakat. Produk peralatan teknologi terapan mampu meningkatkan kualitas, produktivitas, keamanan, dan konsistensi dalam produksi. Baiklah anak-anak Ustadz, ini contoh ya dalam peternakan sapi ya, dibutuhkan beberapa peralatan ya, ataupun juga produk peralatan teknologi terapan ini anak-anak Ustadz yang mampu meningkatkan kualitas ya dan efisiensi dalam produksinya. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan dalam produk usaha terapan, teknologi terapan.
kewirausahaan, produk rekayasa teknologi terapan agar dapat terus berkembang dibutuhkan kemampuan mengelola meliputi penerapan arah usaha atau organisasi yang visioner. Kemudian perencanaan yang strategis, fokus pada pelanggan, pengelolaan sistem, kinerja dan pembelajaran organisasi. Kemudian kelima, pengolahan sistem ketenaga kerjaan. Kemudian fokus pada proses, mengukur dan perbaikan kematangan proses. 7. Pengukuran dan perbaikan kinerja hasil usaha atau organisasi. Evaluasi usaha dilakukan untuk mendapatkan umpan balik pengembangan usaha selanjutnya. Usaha dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia berupa produk pelayanan saat ini sangat mendominasi dalam kehidupan. Pelayanan serba otomatis dapat memperlancar dan memudahkan kegiatan manusia dalam beraktivitas. Keragaman produk teknologi terapan sebagai upaya untuk memberikan solusi pada masyarakat dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan daya dukung yang ada di daerah dalam membuat produk rekayasa. Teknologi terapan dapat dikembangkan untuk memberikan nilai tambah pada potensi-potensi sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya yang tersebar di daerah. Daya dukung ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah. Produk-produk peralatan teknologi terapan antaranya ya. Nah, ini kita lihat ya. Ini contohnya alat untuk pengkomposan. Ya. Alat untuk pengkomposan ini ya. Ya, komposter sebagai alat yang untuk pengkomposan mengolah sampah organik pada level sampah rumah tangga, ya, rumah makan. Ya. Komposter ini ya menjadi media terjadinya proses penguraian atau dekomposisi material organik secara cepat dan higienis dengan proses kontinu. Dan dapat ditambah setiap saat timbun sampah organik. Ini anak-anak Ustadz ya. Jadi ini ada alatnya yang untuk ya digunakan mempercepat penguraian ya. Hasil olahan sampah berupa kompos padat dan cair melalui saluran dan pintu yang telah ditentukan. Kompos dapat dikeluarkan dari komposter saat material sudah berwarna kehitaman, gembur dan tidak berbau. Komposter digunakan sebagai perlengkapan hobi permainan dalam menghasilkan kompos. Ya. Jadi komposter digunakan sebagai perlengkapan hobi pertamanan dalam menghasilkan kompos. Peraga pendidikan lingkungan dan yang utama adalah memelihara kesehatan lingkungan rumah tangga. Ini gambar perancangan alat pembuatan kompos secara sederhana skala rumah tangga dapat. Ini antum perhatikan pada gambar ini, ya. Tentunya ini peralatan-peralatan yang mudah kita dapatkan ya anak-anak Ustadz ya. Dan Ustadz rasa sangat baik ini kita coba untuk mengatasi ya atau limbah-limbah yang ada bisa kita manfaatkan sebagai pengolahan sampah menjadi pupuk bisa juga ya anak-anak Ustadz ya. Ini adalah peralatannya ya. Yang pertama ini adalah tangkinya anak-anak Ustadz ya. Nah, tentunya ini ya tangki penampungnya, kemudian ada meja dan pipa berlubang. Ini pipanya yang sudah ada lubang-lubangnya, kemudian ada pipa L-nya ya anak-anak Ustadz ya, pipa PVC, sambungan pipa PVC, penyambung L,
pipa PVC, penyambung T, penutup tangki. Nah, ini ya, ini penyambung T, yang L-nya, dan ini penutupnya. Ya, antum bisa nanti mencari informasi lebih lanjut untuk pembuatan ini ya, jika antum merasa ini sangat baik ya, bisa ada di rumah antum. Kemudian yang kedua adalah produk pembangkit energi listrik. Kita tahu energi listrik ini sangat dibutuhkan ya, sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi potensi air di masyarakat daerah pedesaan cukup tinggi untuk dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif dalam pembangkitan energi listrik. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Jika di kampung itu sering kita lihat banyaknya sumber-sumber air, potensi air ya, seperti sungai ataupun air terjun ya, yang bisa dikembangkan ya menjadi sebuah energi pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH adalah pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air sebagai sumber energi dalam menghasilkan energi listrik. Ketersediaan air sebagai sumber tenaga dijaga kontinuitasnya guna keberlangsungan pembangkit listrik menggunakan tenaga air. Mikrohidro sebagai bentuk penggolongan daya yang dibangkitkan atau kapasitas pembangkit yaitu 5 kW sampai 100 kW. Prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro secara umum adalah sumber tenaga yang berasal dari air dijatuhkan dari ketinggian tertentu untuk menggerakkan kincir yang ada pada turbin, sehingga diperoleh putaran turbin yang dapat menggerakkan generator atau dinamo yang membangkitkan energi listrik. Nah, jadi anak-anak Ustaz ya, digunakan air ya yang dijatuhkan, atau kita bisa lihat kalau ada aliran-aliran air yang deras ataupun air terjun itu bisa. Listrik yang dibangkitkan dapat digunakan untuk penerangan atau aktivitas produksi pengolahan hasil pertanian atau perikanan. Ya, ini contohnya anak Ustaz ya. Jadi kalau di daerah kita ini sangat sulit kita menemukan perairan seperti ini ya. Nah, jadi ini menggunakan aliran air ya. Ada saluran airnya dan pembawa bak pengendap, kemudian pipa ya. Itu perlengkapan yang mendukung pembangkit listrik tenaga mikrohidro antara lain saluran pengambil air atau intake dengan bendungannya ya, yang dilengkapi dilengkapi dengan perangkap sampah. Biasanya ada jaring-jaring ya anak-anak Ustaz ya, biar nanti aliran air itu ketika sampahnya ada dia tidak masuk ke baling-balingnya ya, jadi tidak mengganggu. Kemudian saluran pembawa atau headrace yang membawa air dari intake menuju bak pengendapan. Bak pengendap atau forboy mengendapkan tanah yang terbawa aliran air dengan tujuan menjaga masuknya lumpur pada pipa pesat. Kemudian yang keempat, pipa pesat atau penstock, pipa yang membawa air dan mempertahankan tekanan air jatuh ke arah turbin. Kelima, rumah pembangkit atau powerhouse melindungi peralatan mekanik dan elektronik pembangkit listrik yang terdiri dari turbin, generator, dan panel pengendali. 6. Panel pengendali yang mengatur penyaluran energi listrik hasil pembangkitan generator. 7. Jaringan kabel listrik yang menyalurkan dari rumah pembangkit ke pengguna. Nah, ya tentunya banyak sekali prosesnya anak-anak Ustaz ya. Kalau kita membuat pembangkit listrik ini, tentunya ini sebuah proyek yang besar dan membutuhkan
tenaga yang banyak, ya, dan peralatan-peralatan yang banyak juga. Kemudian produk kendali otomatis. Nah, jadi produk elektronika kendali otomatis hampir semua terdapat pada produk rumah tangga. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Kalau yang ini mungkin lebih mudah atau tertarik kita untuk mengaplikasikannya. Salah satu bentuk penerapan adalah pada lampu otomatis yang bekerja dengan menggunakan sensor. Ya, antum bisa lihat ya, kalau lampu-lampu jalan itu juga otomatis ya anak-anak Ustaz ya. Ketika gelap dia langsung hidup sendiri. Berarti ada sensornya. Lampu akan bekerja atau menyala ketika sensor menangkap pergerakan dan akan mati ketika beberapa waktu ketika adanya gerakan dalam ruangan tersebut. Lampu dapat menyala atau tidak secara otomatis tergantung dari jenis sensor yang bekerja. Karena perubahan suhu, perubahan cahaya, atau adanya suara sebagai contoh pada penerangan lampu hias, lampu dalam almari, lampu pada ruang tamu, kamar mandi, ataupun gudang di mana penggunaan lampu tersebut bila diperlukan saja. Nah, itu anak-anak Ustaz ya. Yang kita sering lihat ya, kalau kita sering lihat itu lampu jalan anak-anak Ustaz ya, yang sensornya otomatis. Nah, dia bisa langsung hidup ketika sudah mulai senja, gelap, dan bisa mati ketika sudah mulai terang ya. Nah, jadi banyak juga sensor-sensornya, ada juga sensor gerak ya anak-anak Ustaz ya. Tergantung jenisnya, ada suhu juga ya. Perubahan suhu dia bisa langsung. Nah, kalau antum melihat tuh pada teknik di mesin tetas ya anak-anak Ustaz ya, mesin tetas penetasan ayam itu juga menggunakan lampu ya, yang sensor ya, ketika sudah suhunya panas maka lampunya otomatis mati. Kemudian kalau suhunya sudah mulai rendah, dingin, dia otomatis hidup kembali. Nah, itu ya sensor suhu. Nah, kemudian jenis lain dari sensor cahaya diantaranya adalah sel fotovoltaik ya, atau fotodioda, fototransistor, fotokonduktor inframerah. Ya, sensor dalam perkembangan kebutuhan banyak diaplikasi dalam bidang jasa layanan, transportasi, komunikasi, industri kimia. Nah, jadi antum lihat nih, yang inframerah ini sering kita lihat nih, kita gunakan di remote televisi contohnya ya, anak-anak Ustaz ya. Itu sering kita gunakan ya, remote AC ya. Jadi dia menggunakan sensor. Nah, sensor pada alat yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti kita lihat ini. Nah, ini contoh anak-anak Ustaz ya, rangkaian elektronika yang menggunakan sensor. Bahkan anak-anak Ustaz ya, banyak yang sudah memodifikasi bahwa lampu rumah itu pun juga bisa digunakan sensor untuk dihidupkan dengan menggunakan remote. Bisa ya anak-anak Ustaz ya, bisa juga ya. Jadi dimodifikasi ya, menggunakan remote sama seperti televisi ya, jadi bisa dihidup matikan jarak jauh ya. Nah, proses produksi pada industri dapat dibantu dengan robot. Robot merupakan mesin hasil rakitan manusia yang dapat bekerja tanpa lelah, ya, membantu pekerjaan manusia yang bersifat non-stop, penjelajah lingkungan yang berbahaya, misalnya untuk penelitian, membantu untuk proses produksi di industri transportasi dan kesehatan. Ya, anak Ustaz ya, kendali pada robot dapat secara otomatis dan teleoperasi. Ya, kendali otomatis robot dapat digerakkan berdasarkan perintah-perintah yang telah diprogram. Pengendalian yang dilengkapi dengan sensor dan semua input yang diterima oleh sensor, memberikan data untuk diproses lebih lanjut untuk microcontroller. Nah, ini anak Ustaz ya. Mampu bergerak, membuat kecerdasan buatan ya, yang sudah di setting ya, kemudian mendeteksi lingkungan sensor satu daya ya. Jadi program yang telah dibuat dan microcontroller melakukan aksi untuk menggerakkan roda, kaki ataupun lengan robot. Kemampuan prosesor tergantung pada kecepatan memori dan fasilitas input ya. Robot
dapat melakukan gerakan berdasarkan perintah-perintah yang dikirim secara manual, baik dengan kabel ataupun tanpa kabel atau menggunakan remote, ya, melalui kendali teleoperasi. Secara umum karakteristik pada robot diantaranya adalah mendeteksi lingkungan dengan menggunakan sensor-sensor panas, suhu, suara atau halangan. Kemampuan bergerak menggunakan kaki atau roda, memiliki kecerdasan buatan untuk memutuskan gerakan yang tepat dan akurat menggunakan unit kontrol satu daya listrik menggunakan baterai atau sel surya. Nah tentunya ya anak-anak Ustadz, kalau antum mengikuti perkembangan dengan teknologi robot ini sudah sangat berkembang sekali ya anak-anak Ustadz ya, sangat maju pesat sekali ya. Bahkan sekarang banyak pekerja-pekerja yang sudah digantikan ya oleh robot, karena robot ini ya bekerja tanpa lelah ya, dan bisa mengurangi resiko bahaya. Misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sulit dilakukan manusia ya, untuk resiko kecelakaan bisa menggunakan robot. Baiklah anak-anak Ustadz, karena waktu kita sudah habis ya, Ustadz rasa antum bisa membaca ulang lagi ya, kemudian bisa mencari informasi-informasi lebih lanjut lagi tentang produk-produk ya terapan ini, bisa dimanfaatkan ya. Jangan lupa anak-anak Ustadz, antum buat tugas yang Ustadz berikan tadi. Jadi Ustadz cukupkan sajalah pembelajaran kita sampai di sini. Ustadz harapkan dari materi ini antum dapat menambah wawasan ya dan pengetahuan antum ya. Semoga anak-anak Ustadz dapat bisa memahami materi ini dengan baik. Jika ada pertanyaan antum bisa nanti langsung menanyakan kepada Ustadz melalui jaringan pribadi Ustadz. Ustadz cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.